Hai Mas Rian. Oke, siap. Mas Rian, abis ngapain Mas? Habis ini meeting. Abis ini ya operasi rambut ya Mas. Gimana Mas rasanya Mas? Enggak sakit. Nggak Cuman sakit? yang pertama doang. Di apa namanya? Di anestasi Mas. Oh, di anestasi. Pas ke Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alif Estrada Channel. Nah, di sini gue pengen ngebagiin tentang hari pertamanya tanam rambut tuh seperti apa sih di Turki ya kan. Jadi Turki ini kan banyak nih orang yang nggak tahu nih ikut Estrada Travel nih kayak mana. Apa aja yang harus kita lakuin, apa aja di sana tuh ngapain aja sih. Nanti tuh ada translatornya nggak sih? Nanti tuh ada yang jemputnya nggak sih? Nanti tuh apa-apa gitu. Jadi gue tuh pengen ngejelasin gimana caranya di sana tuh nanti tanam rambutnya. Terus itu siapa yang nerima, siapa yang bagai translator tuh kayak tempat ngucapin orang tanam rambut tuh kayak mana, nih saya minta berapa graf atau apa itu kan nanti kan bisa disebutin situ ya. Nah di sini nih ada rombongan Mas Rian TV dan kawannya ada 3 orang. Jadi saya khususkan ini dia masuk ke dalam grup ini. Nggak saya masukkan dalam grup karena kan di grup ini dia banyak orang yang nggak senang dengan saya ataupun gimana, jangan ikut ini, ada yang ikut ini, padahal dia nggak tahu nih di Turki itu seperti apa. Terus tuh nanti itu bagaimana di Turki. Terus nanti kalau ada masalah di Turki kayak mana, contoh ya visa nggak jadi atau web itu dia negatif terus ditinggal atau gimana. Nah, jangan mau ikut sama orang Indonesia yang belum tahu tentang Turki itu bagaimana. Jadi di sini gue pengen ngejelasin mereka di Turki itu ngapain aja sih. Nah, oke ya, kita lihat ya videonya ya. Nah, di hari pertama itu karena rekan saya Sulaiman atau yang di sana ini translatornya ini baru saya kasih tahu ketika pagi-pagi hari, "Man, tolong videoin." Nah, jadi tidak ada kesempatan untuk videoin bagaimana mereka itu dijemput di perjalanan. Nah, jadi saya langsung di dalam rumah sakit dari bandara ke rumah sakit hotel itu dan langsung dia ke rumah sakit pagi harinya itu dan dia nggak ngapa-ngapain. Nah di sini langsung lihat aja dia di hotel di rumah sakitnya itu bagaimana. Oke. Nah ini ketika dia tanam rambut ya video ini. Jadi di mana bagaimana dia ini di gambarnya. Misalkan tanam rambut ya. Tanam rambut itu kan dia kan dikerutin baru dia 1 cm di atas tanam rambut ini dia ditanam. Jadi misalkan dia nggak bisa lebih dari tanam karena bakal tengkorak. Kalau misalkan tengkorak itu ditanam maka bakal akan jadi koreng. Oke. Nah di video ini kita ngejelasin bagaimana dia ini ditanam rambut. Jadi sebelum tanam rambut itu ada penyuntikan anestesi. Penyuntikan anestesi itu untuk apa sih, Lip? Nah, penyuntikan anestesi itu dia untuk air kayak bius gitu. Jadi kalau misalkan donor kita itu diambil, dia harus ada bius yang mana biar rasa sakitnya itu tidak ada. Jadi bius itu dia bisa disuntikin 10 sampai 40 atau 30 kali karena tergantung kelebaran donor ya. Jadi kan donor ini benar-benar dipakai untuk tanam rambut kita nanti karena donor ini adalah dia dari rambut kita sendiri dan bakal ditanam dengan di kepala kita sendiri. Nah, ini prosesnya. So, kalau gitu sih, Mas aku ke tempat ini dulu ya, Mas Julian dulu. Nanti kalau ada apa bilang aja Mas ya. Ya Mas. Jadi kalau gitu. Nah di video ini translator saya itu bukan dia cuma ngurus 1 orang saja. Ketika 1 orang ini udah selesai pembahasannya, misalkan udah suntik aja nih, berarti dia tinggal pindah ke tempat orang yang satunya lagi ini bagaimana translatornya gini atau bagaimana prosesnya nanti berapa kali dan nggak boleh ngapain dan nggak boleh ngapain. Nah di video ini kita ngeliatin bagaimana sih kan ada yang pakai bahasa Turki. Jadi di bahasa Turki itu ketika dia ngomong sama dokternya ketika nganuin rambut kayak gini, garisin rambutnya, terus itu bagaimana donornya, berapa tanam rambutnya, itu kan dia pakai bahasa Turki. Karena kebanyakan orang dokter juga dia nggak banyak bisa bahasa Inggris di Turki itu, karena mereka cuma bisa bahasa
Turki karena mereka itu nasionalismenya lebih tinggi. Nah, di video ini kita itu ngebahas yang mana tentang bagaimana kamu tahu tentang rumah sakit ini, bagaimana kamu perjalanan di sini, terus itu bagaimana kamu disambut di sini, terus itu kayak mana rumah sakit ini. Nah, jadi dia ini ada translator Inggrisnya. Jadi translator Inggrisnya ini cuman hanya untuk bagaimana konsultasi tentang keadaan dia itu menerima di Turki, terus itu bagaimana dia nanti kok bisa tahu Turki dan kayak gitu. Nah, langsung aja tonton video ini ya. Jadi biar nggak langsung banyak tanya, langsung kepo di sini lihat video ini. The first question, how did you know about the hospital? Like how did you know about it? Where he know? Yeah, Where from from Facebook, from friends, from what? Jadi katanya ini dari mana kalian tahu ini alamat, maksudnya informasi ini? Ya, from YouTube. Okay. The second question, are you satisfied about the transportation? Nah, apakah Mas menikmati maksudnya sama apa sih transportasinya gimana gitu? Itu. Okay. Are you satisfied about the translation service? Nah, gimana Mas ininya apa sih? Apakah ini apa sih membantu untuk penerjemah ini di sini? Ya. What about the hotel? Hotel? Yeah. Hotel, but he didn't yet go to the hotel. Like where is it? They're living in hotel, but he doesn't go yet. After this. Nah, di sini kita liatin translator kita travel ini untuk bagaimana caranya dia itu negosiasi tentang tanam rambut di Turki. Dia itu berapa grafnya, terus itu perluasannya berapa, dan ini pakai FW atau DHI. Nah, jadi FW atau DHI itu ditentukan waktu pendaftaran ya. Tapi kalau waktu tanam rambutnya ini dilihat waktu kita negosiasi sama dokternya. Yang pakai baju putihnya ini adalah dokter yang nggak ada dokter magang di Turki itu ya. Jadi untuk kalian nih yang ini dokter magang nggak ada ya acaranya namanya dokter magang itu di Turki untuk apalagi spesialis tanam rambut. Oke, lihat aja video ini. Oke, dadah. Seberapa patennya sih translator kita ini bisa sampai untuk lihat proses tanam rambutnya itu. Nah, proses tanam rambut itu bagaimana? Nah, nanti kita lihat aja di video ini. Oke. Sen resmini çektin mi? Aha çektim. Müsaade edin çeksin fotoğrafı. Nah, di video ini saya pengen ngasih tahu nih setelah tanam rambut nih tamu ini bagaimana nih di Turki. Dia puas atau kayak mana Jadi saya tuh nggak cuman kita ngomong sendiri ngeyakinin tamu, jadi kita tuh nanya tamu langsung bagaimana sih Mas ditanam rambut di Turki itu setelah kayak gini tuh bagaimana Mas. Jadi ditanya langsung jadi sama translator kita ini kebetulan Mas Rian TV langsung yang mau ikut dalam serta ngomenin Esra Travel ini. Oke. Kita lihat aja di video ini. Hai Mas Rian. Mas Rian, abis ngapain Mas? Abis ini ya operasi rambut ya Mas. Gimana Mas rasanya Mas? Nggak sakit. Pertama doang. Di apa namanya? Di anestesi Mas. Oh, di anestesi. Pas ke kemarin kan. Nah, gimana Pak? Foto di YouTube tuh kayak ini lihatnya gila banget gitu. Oh, di YouTube itu ngelihatnya kayak sakit gitu Mas ya? Dicoba nih. Ternyata enggak ya? Dan merasakan sama sekali gitu. Iya. Ketiduran, saking nyaman. Ketidur. Perjalanan gimana? Perjalanan pesawat dari sini ke sini aman ya? Itu kalau ini mobil ininya gimana? Jemputannya? Bagus. Tinggal nanti cek hotel aja Mas ya? Iya. Habis operasi nunggu yang lainnya. Oke. Oke sih Mas. Nah, di video ini kita ngasih tahu nih bagaimana setelah tanam rambut tulip kita makan nggak sih di Turki itu. Jadi
makannya apa, terus itu bagaimana kita bisa makan nasi nggak, bisa makanan lauk-lauk Indonesia nggak, bisa makanan kayak mana gitu. Nah jadi jangan khawatir, jadi translator kita ini bisa nemuin yang mana tempat makanan Indonesia hanya satu di daerah tempat kita tanam hotel ya. Jadi kita kan makannya di sekitar hotel, hotelnya itu tempat wisata dan hanya 2 lah kalau nggak salah tempat makan yang selera kita Indonesia. Itu dia di Malaysia, sama ada satu buat Indonesia itu karena tapi kurang lengkap. Jadi yang benar-benar rempahnya itu dia ada restoran ini. Dan di restoran ini kita lihat aja mereka tuh pesan apa, terus itu bagaimana makannya. Jadi bisa lihat langsung di video ini, oke? Oke, sekarang kita lagi mau pesan makan Di restoran Malaysia. di restoran Malaysia. Ini masnya, Oke, Abang Malaysia. abang Malaysia, Pak Ci. Sekarang kita ada di mobil. Oke, udah beres ya, habis PCR ya. PCR, besok PCR jam 11. Di hotel. Dijemput di hotel, bakal diantar ke rumah sakit Medipol. Iya. Nah, jadi proses hari pertama ini udah selesai dan singkat seperti ini, tapi hotelnya belum kita tunjukin ya. Nanti kita tunjukinnya di hari kedua ya. Jadi dari pagi itu bagaimana prosesnya. Nah, di sini kita udah selesai tanam rambut dan pergi pulang ke hotel setelah makan. Oke, kalian yang pengen tanam rambut atau yang mau promo 16 juta hanya tanam rambut dan obat saja, itu bisa aja kontak langsung ke WA admin Estrada Travel Turki. Jadi Estrada Travel Turki ini udah mempunyai admin yang mana bisa fast response secepat mungkin jawabnya, tetapi di hari-hari jam kerja dan tidak hari libur, karena hari libur juga manusia butuh libur. Oke. Nah, untuk kalian yang pengen tanam rambut, jangan sampai ikut orang-orang yang nggak tahu Turki itu bagaimana. Nanti ketika di rumah sakit ada kendala baru hubungin saya mungkin ngurusin kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia ikut travel saya atau tanggung jawab saya, jadi saya bisa bimbing dia secara langsung dengan apa permasalahannya, apa kegiatannya di sana. Jadi sebenarnya itu ada chat WA antara di grup itu bagaimana keadaan di Turki, Mas bagaimana ada kesalahan atau enggak. Dan itu nilainya positif, tetapi WA di admin itu dihapus ulang karena memori penuh kepala orang yang kirim ke WA itu. Jadi kita hapus semuanya. Jadi mohon maaf untuk mungkin keberangkatan selanjutnya mungkin saya bisa post keberangkatannya, oke? Udah mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.